Selamat ketemu kembali di channel YouTube Sentra Kompetensi yang senantiasa konsisten dan komitmen membahas seputar pendidikan dan pembelajaran. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang syarat dan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah menurut Permendikbud-Ristek RI nomor 40 tahun 2021 sebagai pengganti Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Adapun syarat penugasan sebagai kepala sekolah, ada 11 syarat yang harus diikuti oleh seorang guru atau dipenuhi. Yang pertama adalah memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana S1 atau diploma 4, D4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Maksudnya bahwa kepala sekolah boleh kualifikasi S1, tetapi harus dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua adalah memiliki sertifikat pendidik. Ini sama dengan ketentuan yang ada di Permendikbud nomor 6 tahun 2016. Yang ketiga adalah memiliki sertifikat guru penggerak yang mulai 2021 sudah mulai angkatan yang pertama. Artinya nomor 3 ini menggantikan syarat calon kepala sekolah di dalam Permendikbud nomor 6, yaitu harus memiliki nomor unik kepala sekolah. Kemudian nomor 4, calon kepala sekolah atau guru yang ditugasi menjadi kepala sekolah harus memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B bagi guru yang berstatus PNS. Yang kelima, memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, poin nomor 5 itu memberi peluang bahwa kepala sekolah tidak selalu diangkat dari PNS, akan tetapi bisa dari guru yang diangkat oleh pemerintah dari perjanjian kerja. Yang keenam, memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian. Maka PK guru yang selama ini telah dilakukan akan menjadi syarat untuk dapat diangkat atau ditugaskan sebagai kepala sekolah, yaitu minimal bernilai baik selama 2 tahun terakhir. Yang ketujuh, memiliki pengalaman manajerial baik paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan komunitas pendidikan. Maksudnya memiliki pengalaman manajerial termasuk dalam kepemimpinan minimal 2 tahun di satuan pendidikan, misalnya menjadi wakil kepala sekolah, berpengalaman menjadi umpama kepala labor, kepala perpustakaan. Kalau di luar satuan pendidikan berarti pernah menjadi ketua MGMP maupun pengurus di organisasi komunitas pendidikan, misalnya pengurus di dalam PGRI dan sebagainya. Yang kedelapan, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Ini nomor 8 hal yang biasa. Yang kesembilan, ini tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 8 dan nomor 9 itu menjadi syarat yang sudah biasa. Ke-10, tidak sedang menjalani tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana. Yang ke-11, berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah. Artinya, calon kepala sekolah yang ditugaskan menjadi kepala sekolah tidak boleh melebihi umur 56. Berarti dia berpeluang untuk 1 periode kepala sekolah selama 4 tahun. Dalam hal ini 1 periode. Selanjutnya,
poin 2 tadi dan poin 4 dan poin 5 dikecualikan untuk guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Poin 2 dan poin 4 kita lihat kembali. Poin 2 tadi berisi memiliki sertifikat pendidik, jadi boleh saja kalau satuan pendidikan itu diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian di poin 4, memiliki pangkat paling rendah, penata muda tingkat 1, golongan 3B, ini juga tidak berlaku. Begitu juga poin 5, memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi sekolah yang diangkat atau didirikan oleh masyarakat, ini tidak berlaku. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana mekanisme pengangkatan kepala sekolah tersebut. Yang pertama, kepala sekolah diangkat oleh pemerintah daerah di satuan pendidikan tentu yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kalau masyarakat yang menyelenggarakan, yang mengangkat adalah pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dilaksanakan poin 1, perlu kita ketahui poin 1 dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah. Siapa yang disebut tim pertimbangan untuk pengangkatan kepala sekolah tersebut? Yang diangkat oleh pemerintah daerah terdiri dari, pertama, ada sekretaris daerah, yang kedua, dinas pendidikan daerah provinsi, atau dinas pendidikan daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, dewan pendidikan. Yang keempat, pengawas sekolah sesuai dengan kewenangannya. Nah, yang poin 2, ketika sekolah itu diselenggarakan oleh masyarakat, maka tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat terdiri atas unsur penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Jadi, tim pertimbangan tersebut ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Demikian, Bapak dan Ibu yang berbahagia, siapa saja yang berminat menjadi kepala sekolah atau calon kepala sekolah harus dipenuhi dulu syarat-syarat yang ke-11 tadi. Nah, syarat yang paling utama sebenarnya kalau kita perhatikan di samping kualifikasi pendidikan dan sertifikat pendidik adalah menjadi guru penggerak. Oleh karena itu diharapkan yang masih berpotensi dan masih memungkinkan dari segi umur agar Bapak dan Ibu boleh mengikuti seleksi guru penggerak yang saat ini sudah sampai angkatan yang ke-7. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan di-subscribe untuk melihat video-video selanjutnya.